Jika memang bukti-bukti itu belum cukup, dirasa bukti-bukti itu oleh jaksa penuntut umum masih ada koreksi, pasti akan di-reject terus P19. P19 oh ya P19 gitu kan. Terus ya. Nah kalau itu P19 terus, ya kan, artinya penyidik ini kan tidak bisa membuktikan bahwa NM ini bersalah gitu loh. Yes. Nah kalau memang dia tidak bisa membuktikan NM ini bersalah, dia SP3 saja. Gitu. SP3 saja. Kadang-kadang kan penyidik ini gengsi. Udah terlanjur nangkap, dia kan nggak mau disalahin. Akhirnya dia gaspol terus gitu loh. Ya. Nah, nggak bisa dibikin P21, yaudah kasih aja SP3, pulangin. Nggak usah gengsi pak. Nih, itu dulu nih netizen yang paling penting. Tanda terima. Coba Eja kata Bang Pitra ngajarin si Kibul di sidang. Cen ya berarti ini suamiku yang mau kondok kata si Kibul. Itu mungkin kwitansi pembelian mungkin, tapi SHM-nya mana ya? Itu orang yang sakit hati yang sudah saya tidak anggap lagi teman. Dan sampai detik ini masih mengganggu setiap hari. Dan ingin sekali validasi bahwa dia adalah pernah membantu hidup saya, padahal tidak. Gitu. Padahal Richard mau ngomong. Kerabat lama Kak Sheila yang kemarin. Padahal kan yang ditanya itu kan wartawan aja ke Sheila, ke Richard Lee gitu ya. Garda di depan. Paham nggak maksud kalian? Oi, Nepos, stop membodohi netizen Indonesia Raya mereka ini. Ya, tunjukin AJB, akta jual beli, SHM, sertifikat hak milik. Jangan cuman lu tunjukin yang dimana itu tulis tangan doang. Oh ya tadi makan tulisan tangan ya, kayak kwitansi ya, kan bukan SHM juga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin guys. Dan pokoknya doa yang terbaik lah buat kalian semuanya ya. Seperti biasa nih kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik. Kalau memang belum P21 ya udah ngapain sih ditantan? Udah kasih aja SP3, lepasin. Karena banyak banget ya para praktisi-praktisi hukum mengatakan kalau Nikita Mirzani ini susah banget dibikin P21. Kenapa? Alasannya karena bukti-buktinya ditolak sama pihak kejaksaan. Ya terus ngapain maksain? Itu jadi pertanyaannya. Nanti akan kita bahas ya teman-teman, karena banyak banget praktisi hukum yang ngerti hukum ya, karena mereka adalah ahlinya ahli gitu, nggak kayak kita. Kalau kita ahlinya apa? Ngebacot. Ini gue denger nih guys, katanya nih ada kepala geng yang lagi tantrum. Kenapa sih dia tantrum mulu gitu ya? Apa karena jangan-jangan ditinggalkan NM? Sekarang tiba-tiba kumpul sama musuh-musuhnya NM. Harus validasi banget ya. Sampai gue kaget ketika dia datang ke rumahnya si senior. Wah, aduh, artis senior tuh didatengin sama dia. Iya, emang dasar ya. Ya udahlah, langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Praktisi hukum soroti peran Nikita Mirzani sebagai pahlawan mafia skincare. Wah, oke, kelihatannya intelektual nih, enak nih. Persoalan Nikita Mirzani masih berkelit di P21 ya gitu loh. Siap bang. Nah gini, P21 jika memang bukti-bukti itu belum cukup, dirasa bukti-bukti itu oleh jaksa penuntut umum masih ada koreksi, pasti akan di-reject terus P19. P19 oh ya P19 gitu kan. Terus ya. Nah kalau itu P19 terus, ya kan, artinya penyidik ini kan tidak bisa membuktikan bahwa NM ini bersalah gitu loh. Yes. Nah kalau memang dia tidak bisa membuktikan NM ini bersalah, dia SP3 saja. Gitu. SP3 saja. Kan ada jelas, ada aturan mainnya gitu loh. Bener bang. Artinya kalau bukti tidak terpenuhi, bukti masih kurang. Ya kan? Ini kan jaksa kan mau melihat gitu loh. Dia menganalisa ternyata bahwa proses laporan yang dilakukan oleh pelapor terhadap NM ini setelah dilakukan penyelidikan, penyidikan, jika memang alat buktinya itu masih tetap ada nota catatan dari jaksa penuntut umum masih kurang, mungkin bisa saja unsurnya tidak terpenuhi.
Kalau unsurnya tidak terpenuhi, kalau menurut saya dibebaskan lebih baik, nggak usah gengsi. Kadang-kadang kan penyidik ini gengsi, udah terlanjur nangkap, dia kan nggak mau disalahin, akhirnya dia gaspol terus gitu loh. Nah, sedangkan ini kan ada dua institusi yang berbeda, kejaksaan kekeh bahwa ini nggak masuk unsurnya, maka P19, ini nggak lengkap P19, ya kan? Sedangkan polisi kan udah terlanjur melakukan proses penangkapan dan penahanan, dia gengsi juga mungkin. Akhirnya kan dia paksakan berusaha. Ini kan ada kemungkinan seperti itu. Kalau analisa saya sebagai seorang ahli hukum, ya saya melihat itu gitu loh. Paham gue, Bang. Ngerti nggak kalian? Kebangetan kalau nggak ngerti. Jadi P19 menuju P21 itu harus betul-betul akurat. Ya. Kenapa sampai sekarang sampai 2 kali masa penahanan ditambahkan? Karena bukti-buktinya yang mau diserahkan ke kejaksaan itu ditolak, kata beliau. Ya. Lalu sekarang ini kan mereka menambahkan tambahan bukti ya kalau nggak salah ya. Dalam rangka apa? Ya mungkin ya berdasarkan permintaan. Wah, supaya lengkap gitu guys ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau memang susah dibuat P21, lah ngapain dipaksain? Kata abang ini, ya udah sih lepasin aja, kasih SP3. Bener gak sih gue takut salah ngomong gue nih. Ya bener gak? Ya kalau emang nggak bisa dibikin P21, yaudah kasih aja SP3, pulangin. Nggak usah gengsi, Pak. Bapak ini loh yang ngomong praktisi hukum loh, ahlinya ahli gitu loh. Kalau kita mah apalah ya, ahli bacot kita mah. Nah itu, jadi jangan-jangan itu mempertahankan gengsi. Mungkin maaf ya, berdasarkan statement dari Bapak pengacara. Beda, ya. Elegan gitu, nggak kayak yang ono tuh, ya sebelah. Kenceng doang, keplecet ngomongnya salah. Oke, coba kita dengerin sebentar lagi ya, kita dengerin ya. Kalau memang unsurnya udah beberapa kali ditolak dan juga udah beberapa kali diperpanjang, ya kalau menurut saya dibebaskan aja di SP3. SP3 gitu loh. Banyak kok perkara-perkara yang di SP3 yang tidak lanjut ke proses pengadilan. Karena memang tidak terpenuhi unsurnya. Kan jelas dalam asas hukum juga ada Greenstraff Zonderschuld. Dia ada kesalahan tanpa hukuman. Jadi kalau memang Nikita Mirzani tidak bersalah, tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemerasannya, dia dibebaskan saja gitu loh. Ngapain sih harus ditahan? Orang kasihan gitu loh, dia punya anak, dia punya keluarga, dia single parent, dia petarung, dia harus menafkahi anak-anaknya, kan kasihan gitu loh. Kan kalau kayak gitu jelas ini melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh melakukan proses penegakan hukum dengan cara melawan hukum. Ini nggak boleh. Kalau begini, udah intinya begitu. Ngapain maksain? Iya, ngapain maksain? Ini seru nih. Udahlah Pak, ayolah Pak. Saya ngerti Bapak udah terlanjur, tapi tolonglah Pak. Kalau nggak bisa, ngapain maksain? Ada juga nih ya TikToker yang ngerti dengan hukum juga, ya lumayan ngerti lah gitu, ngebahas mengenai hukum terkait dengan rekaman suara nih. Oke, kita gas ya. Suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang. Mari kita berspekulasi guys. Kemungkinan besar nih ya, pihak Reza Gladys akan berpegang pada dalil rekaman itu dilakukan untuk membongkar perbuatan pidana. Dalam hal ini dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani. Dasarnya apa? Ya memang ada jurisprudensi dan juga doktrin hukum yang menyatakan bahwa rekaman diam-diam tidak selalu melanggar hukum jika dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam percakapan dan bertujuan untuk melindungi diri atau membuktikan perbuatan pidana. Misalnya kasus penipuan, kekerasan verbal, dan banyak lagi ya korban-korban yang merekam secara diam-diam untuk dijadikan bukti. Dan seringkali rekaman itu diakui oleh penyidik dan jaksa sebagai alat bukti yang sah asalkan tidak direkayasa. Nah, yang jadi masalah di kasus ini kan ada tujuan awal versus akibat akhirnya. Kalau memang betul niatnya hanya untuk bukti hukum, kenapakah rekaman itu bisa bocor dan viral di media sosial? Disinilah muncul unsur mens rea menurut saya, atau niat tersembunyi lain, yaitu mungkin mempermalukan, mencemarkan nama baik, atau membentuk opini publik.
Kemudian selanjutnya rekaman digunakan di luar proses hukum. Nah, rekaman itu seharusnya diserahkan ke penyidik, hanya ke penyidik, bukan dilempar ke orang lain, apalagi sampai beredar di media sosial. Penyebaran inilah yang menurut saya memperlemah dalil bahwa rekaman dilakukan untuk membuktikan tindak pidana. Selanjutnya, apakah rekamannya utuh ataukah terpotong-potong? Kalau rekaman itu tidak utuh atau terpotong-potong atau diduga direkayasa, misalnya hanya bagian yang menguntungkan pelapor saja yang diserahkan ke penyidik atau disebarkan ke media sosial, maka bisa menimbulkan keraguan atas objektivitas alat bukti. Nah, terakhir nih kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurut saya ya, dalil merekam untuk membongkar pidana itu bisa diterima secara hukum asalkan dilakukan oleh pihak dalam percakapan. Misalnya Dr. Reza Gladys ada di situ, suaminya ada di situ, ya itu menurut saya boleh aja. Kemudian tidak disebarluaskan di luar proses hukum. Dan terakhir adalah rekamannya utuh dan tidak direkayasa atau dipotong-potong. Tapi ya guys, kalau salah satu poin ini dilanggar, kredibilitas rekaman menurut saya langsung turun, bahkan bisa dicabut keabsahannya sebagai alat bukti. Kalau menurut dari statement pihak pengacara dari sebelah itu mungkin berpegang teguh dengan hal yang tadi disebutkan, bahwa keabsahan sebagai alat bukti rekaman itu bisa diterima dengan catatan bahwa alat bukti tersebut, yang pertama ada dua nih. Yang pertama adalah real, tanpa dipotong-potong, karena itu bisa merugikan pihak yang terlapor. Keduanya, rekaman itu tidak disebarluaskan. Nah, ini repot. Ini repot. Rekaman sudah disebarluaskan, berarti tandanya alat bukti itu udah nggak sah. Sebetulnya ya, rekaman itu dijadikan alat bukti tanpa seizin pemilik atau merekam suara orang tanpa izin itu kan memang sudah jelas-jelas itu melanggar ya, udah nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari melanggar pidana gitu kan, kalau menurut orang yang ngerti. Tetapi mungkin saja itu bisa diterima dengan tujuan adalah untuk membela diri. Jadi kemungkinannya dua, bisa diterima dengan tujuan untuk membela diri. Tetapi ada syarat juga bahwa alat bukti tersebut tidak disebarluaskan dan tidak dipotong-potong. Artinya real, rekamannya memang misal durasi setengah jam, ya udah setengah jam atau sejam gitu pada saat mereka ngobrol gitu. Wah. Cuman kan kalau menurut gua, yang gue perhatiin nih, dari rekaman yang tersebar itu saja udah jelas salah. Kemudian rekaman yang kita dengarkan dari yang tersebar tersebut juga kalau gue perhatiin sudah terpotong-potong gitu ya. Artinya terlalu singkat gitu. Dan kita juga sempat ngebahas. Pada intinya rekaman yang dimaksudkan sebagai alat bukti sudah dinyatakan gugur. Karena dua alasan tadi. Yes. Ya udah, kembali lagi. Ngapain sih kalau SP21 nggak bisa-bisa? P19 mulu, P19 mulu. Udah, pulangin aja. Lagi hamil loh. Ya. Gimana sih? Nggak usah gengsi-gengsi lah Pak ya. Mengenai alat bukti udah kita bahas. Sekarang kita akan ngebahas mengenai kepala geng. Wah, ini seru. Ya, lagi-lagi nih kepala geng katanya udah ngeri disumpel sama Val. Ini kenapa? Ada apa nih kepala geng ini guys? Nah, gue penasaran nih guys. Kira-kira apa yang menyebabkan Val ini bisa membuat sumpalan terhadap si kepala geng ini guys? Nah, sebetulnya ini yang paling penting kalian tahu, karena diinduskan oleh buzzer si Kuli Koper and the Gang kalau rumah aku ini katanya dipinjemin sama orang. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa ke bawah-bawah. Nih kalian lihat, ini PT Bumi Serpong Damai, masih zaman dulu banget mapnya seperti ini. Dari pemilik pertama namanya Budiar. Aduh jadi norak nih, nggak apa-apa ya biar tahu. Dari pertama nama pemiliknya ini nih, bapak ini, lalu aku beli melalui Master 21. Nah ini paham dulu ya sampai di sini ya. Jadi nggak bener itu aku dipinjemin lah, dibeliin lah, ini itulah, emang biadab kalian. Jangan ganggu nih pemandangan rumahku ini, walaupun menurut kalian candi lah, inilah itulah, tapi inilah rumah yang dipersembahkan oleh Mokondo kata kalian buat istrinya tercinta. Nih itu dulu nih netizen yang paling penting. Tanda terima. Coba Eja kata Bang Pitra ngajarin si Kibul di sidang. TANDA ya. Ini maksudnya tanda terima apa nih guys? Kwitansi. Namanya siapa? Cen ya, berarti ini suamiku yang Mokondo kata si Kibul, menghadiahkan aku tanah kaplingan, dibeli tunai itu ya 2015, 3 kali bayar, nyicil karena dia bukan konglomerat atau pengusaha sukses.
tapi ada niat. Nah, sebetulnya ini yang paling penting. Itu mungkin kwitansi pembelian mungkin, tapi SHM-nya mana ya? Oke, gini. Maksud gue ya, jujur nih, gue kalau gue pribadi ketika gue menonton video ini, gue ngerasa gini ya. Ini nggak tahu yang memancing dia siapa hingga dia membuat video ini. Jujur, gue secara pribadi gue nggak peduli dia punya harta sampai kaya melimpah, seantera Jakarta, seantera Indonesia Raya Merdeka, kata Paloma. Itu menurut gue itu nggak penting buat gue, karena ya siapa gitu. Gue nggak kenal. Itu nggak bakal bagi-bagi ke gue juga. Maksud gue gini, urusan masalah Anda kaya itu urusan Anda gitu. Bener nggak sih? Bener lah menurut gue. Ya mau punya helikopter, mau punya tanah semua sampai se-Jakarta punya dia juga, kita mah nggak ada urusan. Yang jadi pertanyaan netizen mungkin gitu ya, kenapa Anda gitu loh selalu begitu. Aduh ya. NM terus ya yang dibantai gitu ya. Ya. Bingung gue ngedengerin yang ngoceh-ngoceh. Weh, sabar. Artis memang senior yang suruh Kak Fitri untuk ngoceh-ngoceh ya. Artis senior. Terhibur ya? Hah? Terhibur banget dan membuat aku puas. Jangan kesel, emosi. Jangan kesel, jangan emosi. Aduh, aku kedatangan kakakku Kak Fitri, ya Allah, di mana story? Jangan kesel, jangan emosi. Ya enggak lah. Kita malah justru nggak aneh. Ya pantas kan gitu. Anda mau sama siapa itu urusan Anda, bener nggak ya? Bener nggak teman-teman? Netizen. Itu urusan Anda. Anda kaya, Anda berkumpul dengan siapapun, itu urusan Anda gitu ya. Aduh. Pantesan ya. Pantesan gitu dulu pernah artis senior ini pernah ngomongin Nikita Mirzani, maaf ya dalam tanda kutip, HIV. Mungkin kalian masih ingat gak dia ngebahas itu tuh jengger HIV bla 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 bla, ingat gak? Oh gitu, pantes ini akurat nih informasinya nih, saya tahu bla 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 gitu ya. Adalah pasti kalian yang ngikutin berita ini mah pasti tahu lah gitu ya. Bahkan gue juga sempat bahas videonya. Maksud gue apa jangan-jangan narasumbernya karena nggak sengaja di beranda gue juga muncul ada video di mana dia mengatakan bahwa si biadab, panggilannya kan gitu, dia mah gitu, nggak nyebutin nama sih ya. Kalau kata Nikita Mirzani mah nggak gentle. Kalau Nikita Mirzani kan jeplok batok aja kalau ngomong ya. Itu dia bilang saya dapat informasi dari dokter bahwa dia begini, HIV gitu. Nah kita coba dengarkan videonya sebentar ya guys ya. Aku barusan ditelepon lagi makan sampai berhenti makan nih. Ini berita yang perlu aku sampaikan. Tercekat nih aku sampaikan. Tercekat. Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes HIV ya. Sebaiknya kalian tes HIV. Karena kalau aku menyuruh dia untuk tes, pasti dia nggak akan mau. Dia bisanya merintah, nggak mau diperintah ya. Untung aku tuh nggak pernah satu piring, nggak pernah gantian sendok, karena aku tuh aku tuh bisa sharing minum, makan itu cuma sama anak aku yang aku lahirkan. Sama yang lain aku nggak pernah ya. Setahu gue sih, maaf ya, penderita HIV itu nggak bisa menyebar hanya cuma sekedar makan bareng itu. Setahu gue ya. Tapi nggak tahu. Coba nanti kita akan cross check ya. Kita cari di Google kah atau apapun itulah ya. Penyebaran penyakit HIV itu apakah bisa tersebar kalau misalnya kita nongkrong bareng makan. Ini misal lah. Gitu. Sampai dia sedrama itu gitu. Bahkan sempat ditepis sama Nikita Mirzani. Oke, maksudnya kembali lagi ke artis senior tuh guys. Jangan-jangan dulu pernah dia santer banget ngomong, "Oh si Jengger tuh begini HIV." Gitu kan. Mungkin kalian masih ingat ya. Jangan-jangan ini dari sini. Jangan, tapi ya maaf ya, ini mah cuman opini gitu ya kan. Karena kan set
Aduh, ampun gue. Mir pun bertindak ya setelah difitnah-fitnah. Kejam banget fitnahnya, gila. HIV, positif HIV. Habis itu diganti fotonya dengan seekor hewan. Wah, ini nih udah nggak logika ini berantemnya. Kenapa sih kamu susah banget ngelawan Nikmir? Kalau nggak sanggup angkat tangan ya. Sulit. Lambaikan tangan, nggak usah ngelawan, ngarang-ngarang, ngadu ngidul. Lu bilang seorang dokter mengatakan kalau Nikmir itu positif HIV. Hey! Ya, ngeri lo. Lu bilang orang HIV, kasihan lo. Kasian buat nanti apa? Buat jejak digital buat anak-anaknya. Lu nggak mikir, katanya lu sayang anak-anaknya. Tapi kenapa lu bisa fitnah begitu? Gila lu fitnahnya, kejam banget fitnah lu. Ya miris sih memang ya. Sampai, gua malah lebih tajam ke itu tuh, yang pas artis senior itu tuh. Itu tajam banget ngomongnya sambil penuh emosi. Karena gua taunya dari situ kan. Ya ampun, sampai akhirnya tersebar kan bahwa Nikmir itu framing HIV itu ya kan. Cuman Nikita Mirzani nanggepinnya santai. Salah satu buktinya adalah video ini. Ikutin gaya Fitri yang miring sengklek. Apa? Dia bilang aku HIV. Coba tunjukin buktinya. Sekarang cerita kamu kelewatan sayang. Kamu kalau gila sendiri aja. Tunjukin akte PT. By the way, yang namanya operasi itu selalu cek darah. Ini aku mau operasi lagi bulan depan. Darah gue itu darah paling bersih sejagat raya. Ikutin gaya. Kalau mau gila sendirian aja. Sama Jun yang satu ini memang beda ya. Iya, cewek sama Jun yang satu ini kalau ngomong beletok aja gitu. Nyindirnya tuh pakai nada halus gitu, pelan. Iya. Kan tahu kan kalau dia udah mencak-mencak kayak gimana suaranya. Ini pakai nada halus tapi buset. Kalau mau gila sendirian aja. Jangan ngajak-ngajak gitu ya. Ampun gue. Cheers gitu. Nah. Oh ada FS. SS. Nah kalau geng ini. Ini geng. Kalau saya nggak ada urusan sama yang pakai kerudung di sebelah Selasa Ukia Ular ini. Nggak ada urusan sama dia. Yang parfumnya, yang kerudungannya krem. Responnya ya mungkin dia sedang bergabung untuk bagaimana cara menghancurkan yang namanya Nikita Mirzani. Memang agak sulit sih kalau untuk menumbangkan aku, nggak bisa sendiri, harus berkelompok. Keren. Itu siapa itu? Seru ya. Kalau itu orang yang sakit hati yang sudah saya tidak anggap lagi teman. Dan sampai detik ini masih mengganggu setiap hari. Dan ingin sekali validasi bahwa dia adalah pernah membantu hidup saya, padahal tidak. Aku curiga sebenarnya bermasalah ini karena iri nggak sih Kak? Atau kayak dari tadi aku nangkepnya? Mungkin saja karena nggak tahu ya, gue bukan membanggakan diri sendiri ya, tapi untuk menjadi seorang Nikita Mirzani yang diterpa angin puting beliung apa segala macam ya, gue tetap berdiri di kaki gue sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dan mungkin kalau orang-orang dikasih masalah mungkin karirnya turun atau jadi drop. Kalau gue kan nggak, malah alhamdulillahnya makin bagus, orang makin percaya sama kinerjanya Nikita Mirzani, ya itu aja gitu. Mungkin ya irinya karena itu. Dan gue kan sekarang memang alhamdulillahnya dikelilingin sama teman-teman yang positif, yang tidak mengambil keuntungan dari gue, yang tidak pansos gitu kan, yang tidak memanfaatkan gue. Padahal gue kalau dimanfaatin tuh gampang banget gitu kan. Dan alhamdulillahnya sekarang gue di lingkungan yang memang selalu membawa gue untuk unik kerja, yuk kita bikin apa lagi, kita bikin ini. Kan kalian juga bisa lihat lah penikmat sosial media 2 tahun ini apa sih yang Niki lakukan. Tidak ada huru-hara, tidak ada apa-apa gitu kan. Ya itu, ya mungkin ada orang-orang yang kecewa gitu kan setelah lepas dari si A misalkan, oh Nikita Mirzani makin berkembang gitu kan, gitu. Ya biasa aja sih kalau ada iri. Sedekat itu sama yang tadi itu Kak ya? Kalau dibilang deket-deket banget dulu mungkin karena waktunya pas. Dulu itu kan waktu itu kalau nggak salah gue itu dalam kasus proses perceraian sama dipolatif, ya kan, dan sedang mengandung. Seharusnya kalau misalkan gue flashback lagi, itu kan tidak ada perceraian. Karena waktu itu gue mau rujuk. Nah, karena si orang yang yang tadi namanya terpampang di situ, gara-gara dialah akhirnya gue bercerai.
Tapi mungkin ya nggak tahu juga, mungkin karena gue juga terlalu ikut mendengarkan, ikut gimana. Oh, disaranin gitu kan. Mungkin kali ya. Ya selama mengenal dia pun banyak sekali kasus-kasus dalam hidup gue. Berapa kali gue dilaporin orang ke polisi, ya kan. Sampai end up-nya itu adalah di Serang, Banten. Ketika di Serang, Banten, gue bernazar. Saat itu gue bilang sama Tuhan kayak, kalau gue bisa keluar dari tempat ini, gue akan menjauh dari orang-orang yang membuat gue tidak baik. Gitu kan, salah satunya adalah dia. Oh, berarti emang udah nazar ya. Nikita Mirzani ini setelah urusan beres di Serang kan ya, bebas, dia mau lepas gitu. Dan ternyata betul, begitu mau lepas dari dia gitu ya, nyari-nyari terus gitu, tapi nggak pernah direspon. Kalau nggak salah Nikita Mirzani sempat ada juga videonya sih, gue pernah denger juga, coba ngebel, WhatsApp, ngechat segala macam gitu, sampai di-share juga ke teman-temannya Nikita Mirzani, ke timnya itu ya, kenapa dibagiin gitu, sampai pada nanya kan, buat bukti kalau selama ini takutnya disangkanya gue nyari-nyari, padahal dia nyari-nyari gue gitu. Nyambung. Makin seru nih. Makin seru. Oke. Ngomongin soal statement dari Nikita Mirzani mengenai validasi. Jadi ini kayak seolah-olah tuh butuh validasi. Gue ada satu video di mana pada saat itu gue gak ngerti ya, Richard diwawancara sama SS, tapi dia gardanya di depan gitu. Gue juga ngerti kenapa bisa begitu gitu ya. Kita coba cek videonya guys ya. Padahal Richard mau ngomong, langsung closing. Iya. Mungkin kerabat lama Kak Sheila yang kemarin. Padahal kan yang ditanya itu kan wartawan aja, ke Sheila, ke Richard Lee gitu ya. Garda di depan. Paham gak maksud kalian? Jadi gue inget beritanya si siapa, akun TikTok namanya Berita Seleb apa Selebrita, gue lupa deh. Di dunia entertainment itu ada selebgram, ya, ada artis, ada selebgram, ada satu spesies yang gitu kan, ada kan ya? Kalau nggak salah gue udah tayangin deh kemarin ya. Jadi apa ya, artikel-artikel kayak gitu tuh emang ngelenyeh gitu, tapi gue ngerasa kayak iya juga ya. Padahal kan yang diwawancara siapa gitu. Richard Lee yang ditanya sampai closing aja udah gitu. Terus si Didi ditanya lagi, Sheila Suki, garda di depan. Sekarang lagi nempel si artis senior tuh. Ampun. Oke, ngomongin soal validasi. Jadi ada satu TikToker yang membantai ya deh. Membantai beliau. Siapa lagi kalau bukan Val. Ini gokil sih. Cuman Val yang berani nih. Tessa Mariska, terus siapa lagi? Yolo ini juga kalau berani sih, cuman nggak terlalu kurang barbar gitu. Val ini lumayan barbar ya menurut gue. Ayo kita gas. Nepos ini katrok kali. Remote rumah pun di show off sama dia. Gue kalau Alexa gue ini bisa ngomong, gue akan suruh sama dia juga untuk lu nggak tantrum terus. Alexa TV on. Nah gitu ya kan. Alexa suruh si Nepos jangan tantrum terus. Buat kalian guys, ini sekalian ya mengedukasi kalian. Jadi Alexa itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh Amazon. Jadi kalian tinggal ngomong aja ada deh, suara kalian. Dia bisa matiin lampu, bisa nyalain TV, memeriksa cuaca, terus itu memeriksa kegiatan, banyak banget manfaatnya. Tinggal ngomong aja. Contoh, Alexa, can you check my schedule? Iya kan? Nah, itu langsung nanti schedule. Langsung keluar tuh schedule gue. Nepos malu lagi. Cuman dia doang yang berani. Woi, Nepos, stop membodohi netizen Indonesia Raya mereka ini. Ya, tunjukin AJB, akta jual beli, SHM, sertifikat hak milik. Jangan cuman lu tunjukin yang dimana itu tulis tangan doang, ya. Kasian orang-orang awam yang nggak tahu kalau emang itu benar. Oh ya, tadi makan tulisan tangan ya, dan gua perhatikan itu kayak semacam yang di bagian terakhir ya.
kayak kwitansi ya. Kan bukan SHM juga. Ya. Karena setahu gue SHM tuh gak kayak gitu. Itu kan cuma kwitansi. Kita nggak tahu itu isinya berapa dan isinya untuk pembayaran apa. Gue bro enggak ya. Sedetail itu ya si Val ya. Bener, tanah kepemilikan lu pribadi, lu tunjukin AJB-nya, HSM-nya, nama lu dan lain sebagainya, ataupun nama suami lu. Ya, cukup, udah halusinasi apa gimana sih nih orang? Kalau memang ajang pamer-pameran, ya langsung barbar sekalian. Ngapain lu pakai cash keras, tunjukin cash keras yang berupa tulis tangan, nggak konkret. Di mana-mana yang namanya cash keras aja pun sekarang udah pakai notaris ya. Ini apose Anda nepos, tunjukin cepet biar netizen ini bisa ngelihat dengan jeli. Stop untuk pembodohan publiknya, stop tipu-tipu itu, stop, udahin sudah. Kalau emang tanah itu tanah elu, tanah kepemilikan elu, buktikan dengan secara konkret, nyata, fakta, berdasarkan data dan fakta. Apalah itu semuanya ya. Ingat, AJB dan SHM-nya mana? Jangan cuman. Iya, simpel ya, SHM AJB. Itu simpel ya. Itu kan tadi kalau gue perhatikan itu kan kwitansi sama map kuning itu apa itu ya tadi? SHM AJB, real. Karena SHM itu nggak begitu. AJB juga nggak gitu. Itu kwitansi apa gue nggak ngerti, tulisan tangan dan itu juga ditutup. Iya. Kena banget ya. Si manusia silver bawang abu-abu itu Astagfirullah. Ingredients lo dari mana? Emas batangan sampai harganya segitu. 3 juta. Bisa bikin muka jadi emas gitu. Udahlah, cukup. Papolela, saya mencium bau-bau aroma pencucian ini, Pak. Boleh dipertanyakan itu, Pak. BPOM kemana BPOM? Kok udah ngalahin skincare internasional gitu ya kan? Lancome aja yang dipakai sama oleh artis-artis Hollywood harganya nggak segitu. Kiehl's juga nggak segitu. Mau cepet-cepet beli privat jet ya atau mau apa lu? Mau beli tower ini Burj Khalifa? Kan nggak mungkin. Pedes banget nih. Lain kali kalau jualan yang bener, ingredientsnya aja belum tentu bener, apalagi jualannya. Tolong itu BPOM, tolong kepada pihak BPOM ya dan tim-timnya, tolonglah bekerja dengan benar juga gitu, tim-timnya dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa loh kayak gini, nggak bisa. Udah ngalahin skincare yang skincare orang Korea itu pula ya kan? Apa tuh? Parah sih ya emang ya. Gue penasaran nih bentuk skincare kayak gimana. Oh pernah lihat videonya gue. Coba guys. Harganya ini krim bukan dari harga 700.000, mohon maaf. Dari harga 3 juta satu paket. Satu paket. Ini nggak ada cerita ketergantungan, nggak ada cerita kamu iritasi kalau pakai. Terjun payungin harganya. Ini krim bukan dari harga 700. Terjun payungnya aja 3 juta ya. Ini Bang Val ini ya pedes banget kalau komentar. Paket abu-abu. Oke guys, akhirnya Val terjun apa ya, turun gunung kali ya. Gitu aja, terima kasih banyak buat kalian sudah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Saya mohon maaf kalau ada kata salah ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.